kembali lagi dengan Industrial Podcast yang edisi ke-10 bersama saya Dimas Tirta sebagai host, dan juga ada saudara Afta Fikri Mahmud sebagai Presiden SRI. Nah, jadi untuk sekarang itu ada hal yang bernama dengan hilirisasi, apalagi nikel. Nah, jadi sebenarnya untuk pembukaannya itu hilirisasi itu apa sebenarnya, Kak? Oke, baik. Makasih Dimas sebelumnya sudah mengundang kami di sini untuk berdiskusi terkait hilirisasi. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, kita semua kayaknya perlu akui bersama kalau Indonesia ini merupakan negara yang cukup luas, 17.000 pulau lebih, punya berbagai sumber daya alam, terletak di jalur khatulistiwa dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah potensi tadi tidak semua negara punya. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi terkait hilirisasi. Tentu ini berbicara tentang komoditas, tentang sumber daya alam. Kalau kita membahas terkait proses pengolahan suatu komoditas, di situ ada hulu, di situ ada hilir. Nah, yang saat ini terjadi beberapa sebelum kebijakan hilirisasi ini pop up ya, banyak sekali company bisnis menggali sumber daya alam di Indonesia, kemudian diolah di tempat dia berasal. Misal dibawa ke Amerika, dibawa kemana, di mana bisnis itu berasal. Dan di sana kita kehilangan potensi yang luar biasa dari proses pengolahan ini. Ada hulu, ada hilir, kita kehilangan utamanya di bagian hilirnya. Sehingga secara simple, hilirisasi itu adalah bagaimana proses mengolah sumber tadi, komoditas, menjadi nilai yang komoditas yang memiliki nilai tambah di hilirisasi. Nah, dan ini merupakan strategi oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai komoditas tadi. Dan selain itu, selain meningkatkan nilai komoditas, kita sebagai negara yang cukup besar, 275 juta masyarakat lebih, tentu tinggi ya kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, di situ juga salah satu strategi dari pemerintah untuk bisa menjamin pasokan di dalam negeri. Sehingga kita sering mendengar yang namanya pemberhentian ekspor beberapa komoditas, tidak hanya di mineral ya, di kehutanan, kelautan dan sebagainya. Mungkin itu untuk pembukanya. Oh ya, Kak. Jadi saya pernah juga mendengar nih, Kak, bahwa Jokowi kan pada awalnya tuh dia mengekspor bahan mentah, terus di luar buat dia jadi bahan jadi, terus kita beli lagi nih, Kak. Nah, sekarang Jokowi ingin mengubah bahwa bahan mentah itu kita bisa olah sendiri. Betul. Nah, apakah ada dilema dari dari Indonesia yang memproses bahan mentah itu sendiri? Apakah ada dilemanya? Mungkin dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, atau mungkin dari energinya, mungkin yang bersingkut sama SRI itu sendiri, Kak, tentang energi. Apakah ada dilemanya, Kak? Oke. Seperti yang tadi dibilang, sebelum kesana dulu, hilirisasi ini mencuat itu sebenarnya bukan hanya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo ya, 2014-2024 nanti. Tapi sejak 2004 ketika Presiden SBY, di sana hilirisasi sudah mencuat. Tapi memang secara gencar-gencaran itu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, dilema terbesar dari hilirisasi, utamanya kalau kita bicara tentang nikel ya. Di sana kita memandang ada permasalahan utamanya dari energi, penggunaan energinya. Kita tahu ketika membahas hilirisasi nikel utamanya, di sana pasti ada smelter, ada pabrik dan lain sebagainya yang membutuhkan kebutuhan energi, kebutuhan daya listrik yang luar biasa. Nah, di sana kita akan masuk ke pembahasan yang namanya captive power plant. Di mana captive power plant ini adalah pembangkit yang ditujukan untuk industri saja. Jadi dia tidak terhubung dengan jaringan PLN, dia tidak terhubung dengan konsumen-konsumen masyarakat. Jadi berbeda dengan jaringan PLN. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau kita melihat data, hampir dominasi dari captive power plant di Indonesia itu didominasi oleh PLTU batubara. Dan utamanya itu tersebar secara masif di industri nikel. Nah, ketika PLTU batubara ini eksis, membuat banyak sekali dampak, mulai dari dampak lingkungan, dampak kesehatan, bahkan sosial dan lain sebagainya. Sehingga dilema terbesar dari hilirisasi itu bukan sebenarnya di hilirisasinya, tapi aspek lain
Itu utamanya di energi yang untuk ya. mendukung hilirisasi. Nah, jadi kan tadi captive power ya, yang sebuah industri dia menggunakan sumber tenaganya sendiri, dia buat Betul. kayak PLN-nya sendiri Betul, untuk betul. industrinya itu. Betul. Cuman untuk sekarang masanya itu banyak yang menggunakan batu bara. Seperti kita tahu batu bara itu ada polusinya, ininya, Betul. itunya. Jadi sangat jelek lah. Banyak banyak dampak buruknya lah Betul. gitu. Kira-kira ada seperti solusinya, apakah menggunakan energi yang baru atau bagaimana? Apakah ada solusi yang lebih bagus dibandingkan captive power batu bara itu, Kak? Oke. Jadi sebelum ke sana, mungkin kita harus tahu dulu kenapa bisnis company atau swasta ini menggunakan captive power plant dan opsinya PLTU batubara. Captive power plant sebenarnya banyak pilihannya. Iya, iya. Mau PLTA, air, PLTS, dan lain sebagainya. Tapi dari sekian options itu, kenapa PLTU batubara? Nah, yang pertama, industri smelter, ya, nikel yang membutuhkan smelter, pabrik, dan lain sebagainya itu kebutuhan dayanya tinggi sekali. Iya. Itu bahkan ada sampai 500 megawatt, 1 gigawatt, bahkan lebih dari 1 gigawatt. Sedangkan kalau kita konversi 1 gigawatt ke perumahan. Itu bisa mungkin seribuan rumah, 1000 rumah bisa nyala lebih gitu. Iya. itu bisa di cover. Tapi untuk smelter yang mungkin satu lokasi doang, itu butuh kebutuhan daya yang sebesar itu. Itu kenapa captive power plant dibutuhkan dulu. Nah, kenapa PLTU batubara? Karena PLTU batubara pertama dia lebih murah. Iya. Kita tahu mindset bisnis menghasilkan profit sebesar-besarnya dengan cost sekecil-kecilnya. Oke. Sehingga PLTU batubara itu cocok dengan mindset bisnis. Nah, yang kedua, PLTU batubara ini sifatnya fleksibel. Dalam artian dia hanya membutuhkan raw material batubara. Sedangkan kalau misal pembangkit listrik lain, let's say PLTA air, kita harus tahu, kita harus punya sumber daya airnya dulu. Misal jalur sungai atau jalur apa. PLTS kita harus tahu di mana tempat potensi surya yang potensial. PLTB perlu kita tahu lokasi angin yang sesuai. Sehingga itu ada variabel lokasi di sana. Tidak sefleksibel PLTU batubara yang dia memang membutuhkan komponen utamanya tadi batubara, dan selain itu perlu yang namanya air ya. Itu makanya PLTU batubara biasa diinstal di pesisir dekat laut dan lain sebagainya. Itu kurang lebih fleksibel. Nah, dari fleksibilitas itu, itulah yang dipilih oleh bisnis. Nah, terkait tadi solusi yang lain, kami percaya saat ini trennya adalah net zero emission, oke? Di sana ada sustainability dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita masuk ke topik net zero emission, ketika berbicara juga tentang energi, PLTU batubara itu trennya bukan lagi yang namanya instalasi, tapi phasing out, pemensiunan. Oke? Nah, tapi sayangnya saat ini pemerintah masih melegalkan ya PLTU batubara untuk proyek strategis nasional. Itu tertuang di Peraturan Presiden 112 tahun 2022. Oke? Nah, bagi kami ini merupakan keran baru untuk emisi. Dan ketika berbicara tentang alternatif solusi, tentu penggunaan pembangkit listrik tenaga lain, utamanya yang berbasis dengan EBT. Di sana kami paham bisnis besar ini kan smelter 24 jam bekerja. Sedangkan kalau misalnya mereka menggunakan PLTS cuma bisa mengenerate listrik pagi siang hari aja. Malam tidak bisa. Nggak bisa. PLTB mungkin bisa berputar, ada angin 24 jam. Tapi tidak 24 jam itu anginnya ideal. Iya. Nah, yang saat ini bisa dibilang reliable, bisa menghasilkan listrik yang sifatnya lebih stabil, itu kurang lebih tertuju pada dua sumber. Pertama PLTA. Ini best practice-nya ada di PT Vale. Di PT Vale di sana pabrik ada smelter nikel, pertambangan nikel. Mereka menggunakan PLTA, bahkan 3 PLTA di sana dengan kapasitas lebih dari 350 megawatt. Dan mereka berhasil untuk mengelektrifikasi tambang-tambang mereka, aktivitas bisnis mereka dengan PLTA. Dan yang kedua, kami rasa PLT geothermal, pembangkit listrik berbasis panas bumi. Itu menjadi salah satu yang potensial. Pertama, konsep kerjanya kurang lebih dengan PLT batubara. Dia tidak ada variability kurang lebih, karena mereka mengambil panas dari perut bumi. Dan kurang lebih sisanya mekanismenya sama dengan PLT batubara. Nah,
Tapi yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah cost-nya. Ah. Nah, cost dari PLTA, cost dari PLTP atau panas bumi pun misal tidak menutup kemungkinan ya PLTS, PLTP juga bisa sebagai captive power plant tapi bukan sebagai base load, Ya. bukan sebagai beban dasar. Mhm. Kalau ada peningkatan beban itu mungkin bisa di cover oleh variable renewable energy tadi. Tapi kalau PLTA, PLTP dia bisa dijadikan sebagai base load. Tapi tadi masuk ke cost, saya pikir memang benar cost ini menjadi permasalahan utama kalau misal dari perspektif bisnis. Tapi disitulah peran pemerintah bisa hadir untuk bisa memberikan mungkin semacam insentif dan lain sebagainya. Baik, Kak. Jadi sebenarnya pemilihan energi tadi itu dilihat lagi dari kacamata bisnis lagi, dilihat dari cost-nya, terus yang lain-lain. Terus itu kan dari kacamata pemerintah dan bisnis mungkin, Kak. Nah, sekarang kita ini ada di ruang lingkup mahasiswa nih, Kak. Kira-kira nih sebagai mahasiswa, kira-kira apa yang bisa menjadi solusi menurut kacamata mahasiswa mungkin, Kak? Atau apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa atau apa ya? Kegiatan konkret yang bisa dilakukan mahasiswa untuk masalah ini, Kak? Kira-kira apa ya kira-kira? Oke, sebelum ke sana saya mau pahamkan dulu mungkin ke kita semua. Mungkin betul PLTU batubara secara investasi dia murah dibandingkan Iya. pembangkit listrik yang lain. Tapi ketika kita membahas dampaknya, Mm-mm. di sana ada cost juga, Iya. Yes. cost terhadap lingkungan, cost terhadap kesehatan, Kesehatan. dan lain sebagainya. Dan ketika kita jumlahkan semua komponen itu, Mm-mm. bahkan itu biayanya bisa lebih dari Da- membangun pembangkit listrik yang sifatnya EBT, Iya. yang lebih environmentally friendly. Mhm. Oke. Sehingga ya mindset itu yang kami rasa dari kacamata bisnis, dari kacamata pemerintah bisa paham atas mindset tadi. Mhm. Nah, ketika ditanya mahasiswa perannya apa? Mahasiswa bukan policy maker. Betul? Iya. Mahasiswa bukan juga entitas bisnis. Iya, bukan. Tapi bukan berarti di suatu saat mahasiswa bisa jadi policy maker, mahasiswa bisa bermain di entitas bisnis dan lain sebagainya. Sehingga kami rasa aksi konkret yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah paham dulu terkait apa isu yang sedang berjalan sekarang. Yang kami lihat dari perspektif kami, kebanyakan mahasiswa main di isu-isu yang sifatnya strategis bagi dia dan bagi pemerintah. Misal kemarin kita tahu yang namanya demo Omnibus Law. Ya. Di sana ada berbagai macam pasal yang dirasa bermasalah. Mhm. Terus ada juga demonstrasi yang berkaitan dengan UU ITE, di mana tentu di sana ada kepentingan kita, kepentingan masyarakat, kepentingan mahasiswa, juga kepentingan pemerintah. Mhm. Tapi kalau kita membahas tentang hal-hal seperti ini, hilirisasi, kepentingan mungkin mahasiswa kurang, Iya. sedangkan kepentingan pemerintah tinggi, betul? Ya, betul. Nah, hal-hal yang semacam ini kurang dilirik oleh mahasiswa. Ya. Dan yang biasa lirik adalah orang-orang yang berkecimpung di NGO, misal seperti Greenpeace, atau dia yang berbasis riset seperti ISR dan lain sebagainya. Mereka betul-betul highlight yang sifatnya keilmuan mereka. Nah, sangat disayangkan mahasiswa yang dengan keilmuan yang kita punya, kita belum meng-highlight isu-isu yang sifatnya seperti hilirisasi dan lain sebagainya. Nah, saya pikir kita bisa menyuarakan ini. Salah satunya mungkin dengan berdiskusi seperti ini, salah satunya Iya. dengan mungkin membuka forum yang lebih luas yang diinisiasi oleh mahasiswa, bukan diinisiasi oleh mungkin NGO dan lain sebagainya, sehingga mahasiswa bisa terlibat di sana. Sehingga market dari isu ini tidak hanya NGO, tidak hanya organisasi yang mungkin sifatnya research dan lain sebagainya, tapi mahasiswa bisa terlibat. Mungkin itu untuk aksi konkret dari kita. Oh ya, Kak. Jadi kalau dilihat tadi alasan mengapa banyak perusahaan yang menggunakan batubara itu karena cost-nya untuk mereka. Betul. Nah, tetapi cost di luar itu seperti dampaknya ke lingkungan, belum lagi dampaknya ke orang-orang yang tinggal di sekitaran situ, itu cost-nya tidak diperhitungkan karena ya itu urusan mereka, bukan urusan si
bisnisnya Betul, itu betul. yang sangat disayangkan. Betul. Jadi kalau mau dibilang, jika perusahaan menggunakan energi EBT yang bersifat EBT, itu cost-nya bahkan mungkin bisa lebih rendah lagi ya Kak. Betul. Kalau mau dihitung semua cost yang ada Kak. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Ya, silakan, Kak. Bahwasannya kami rasa saat ini memang PLTU batubara itu dilarang Iya, iya. oleh pemerintah, tapi untuk PLN selaku operator. Tapi ketika tadi saya sudah mention ya, ketika masuk ke proyek strategis nasional yang dikelola oleh swasta, itu diperbolehkan. Iya, iya, iya. Syaratnya ada 3, tadi terintegrasi dengan PSN, proyek strategis nasional, salah satunya nikel, hilirisasi. Yang kedua, dia berkomitmen untuk menurunkan 35% gas rumah kaca Iya. selama 10 tahun berjalan di awal. Yang ketiga, beroperasi hingga 2050. Iya. Nah, sehingga kalau kita baca regulasi ini, ada yang namanya ambisius dan ambiguitas. Ambisiusnya di mana? Kita tahu pasar electric vehicle itu Iya, trennya tahu. sedang meningkat dan sejalan dengan net zero emission. Ya, Tesla, Net etc. zero, betul. Ya, Net zero emission berbicara tentang transportasi, di mana transportasi harus bertransform dari combustion engine ke electric vehicle. Electrified. Ya. Betul. Dan ketika kita bicara EV, salah satu komponen utamanya adalah baterai. Baterai ini raw materialnya salah satunya nikel. Ya. Nah, jadi tujuan pemerintah memang bagus untuk bisa menjadi pemain baterai dunia. Salah satunya strategi dengan hilirisasi nikel dulu. Nah, tapi di lain sisi, ketika kita bicara tentang proses tadi pengelolaan nikel, ternyata ada PLTU batubara. Iya, iya. Sehingga, ya tadi ada ambisius, di sini ada ambiguitasnya. Iya, iya, ngerti. Ambiguitasnya, ya tadi kita mau semangat net zero emission, tapi pas di awal ada PLTU batubara yang tidak sesuai dengan net zero emission. Nah, sehingga kami percaya apa yang perlu dilakukan oleh policy maker adalah menetapkan value-nya apa. Value kita menurut kami yang bisa kita angkat adalah sustainability. Oke, apalagi berkaitan dengan bisnis, apalagi berkaitan dengan swasta. Sustainability adalah salah satu topik yang harus menjadi value dari pemerintah. Sehingga ketika berbicara tentang regulasi, bukan tentang cost and benefit. Oke? Iya. Ini sangat kelihatan cost and benefitnya. Karena pemerintah butuh investasi masuk terkait untuk bisa mengelola nikel ini. Tapi di lain sisi pemerintah juga mengizinkan penggunaan PLTU batubara. Nah, ketika misal kita berpegang teguh pada sustainability, kita bisa mengurangi yang namanya cost and benefit di regulasi kita. Tapi tadi, ketika misal pemerintah larang penggunaan PLTU batubara, dari sisi investor mereka akan timbang berkali-kali Iya. terkait cost. Iya, cost-nya Nah, terus. itulah tadi yang kami maksud, pemerintah bisa terlibat di sana dengan memberikan insentif misalnya, sehingga OS yang dikeluarkan untuk pembangunan let's say PLTA untuk elektrifikasi industri nikel itu, smelter dan sebagainya, mungkin harganya secara simple 100 mungkin. Ya, misalnya 100. Tapi ketika pemerintah masuk, itu nilainya bisa kita tekan ke 50. Iya. Yang mungkin nilainya hampir sama dengan PLTU batubara. Betul? Betul. Jadi di sana pemerintah bisa terlibat karena ini juga berkaitan dengan halayak ramai. Di sana ada ekonomi, di sana ada manfaat ekonomi, manfaat sosial dan lain sebagainya. Itu juga berdampak pada pemerintah, sehingga pemerintah harus terlibat di awal, utamanya terkait penurunan cost-nya, sehingga bisa hampir setara dengan PLTU batubara, sehingga ketika bisnis masuk, bisnis bisa mengimplementasikan sustainability dari awal. Nah, kita kalau misalnya berbicara tentang bisnis dan sustainability, sekarang ada yang namanya ESG, Environmental, Social, and Governance, di mana aspek-aspek sustainability diperhatikan oleh bisnis di setiap aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Ini yang sangat kurang di Indonesia ini. Bisnis yang mengimplementasi ESG principle tadi. Nah, saya contoh best practice-nya itu PT Vale. PT Vale Indonesia bisa dibilang menjadi salah satu company yang mendapatkan penghargaan ESG satu-satunya dari sektor tambang. Dari sekian banyak pertambangan di Indonesia, company pertambangan. Sehingga itu menunjukkan concern
company yang bekerja beraktivitas di sektor tambang ini sangat minim untuk mengangkat isu sustainability di bisnisnya. Nah, kami pikir ketika pemerintah bisa masuk di sana, itu bisa menstimulasi bisnis menerapkan aspek sustainability di bisnis mereka, sehingga dampak-dampak lingkungan yang dihasilkan, misal dampak lingkungan, dampak kesehatan, dampak sosial dan lain sebagainya, itu bisa diatasi. Karena ketika kita berbicara tentang pengolahan sumber daya alam, itu tidak hanya berkaitan dengan bisnis doang, tapi berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan pemerintah. Ini ada pertanyaan sedikit mungkin tentang PT Vale. PT Vale menjadi satu-satunya perusahaan tambang yang mendapatkan tadi penghargaan ya. Apakah sebelum itu tadi kakak sempat bilang bahwa pemerintah harus memberikan insentif nih supaya untuk menurunkan cost agar investor ini tertarik juga dengan EBT. Jadi kayak harganya tuh disamain sampai seperti kurang lebih lah, gak usah sama lah, yang jelas mendekati dengan harga batubara. Apakah PT Vale itu mendapatkan insentif dari pemerintah, ataukah PT Vale yang memang tidak mendapatkan apa-apa dari pemerintah, dia langsung memakai energi EBT itu? Apa bagaimana kak kalau PT Vale itu sendiri? Oke, ini menarik. Ingat kemarin PT Vale kami undang di salah satu seminar kami untuk menjelaskan terkait sustainability di dalam bisnisnya, dan ternyata sejak awal mereka sudah mengimplementasikan PLTA itu. Oh iya. Dan saat ini kan kita tahu belum ada pergerakan policy maker untuk memberikan insentif, sehingga insentif itu tidak ada bagi mereka. Oh iya. Jadi kami sangat apresiasi mindset bisnis dari PT Vale, dan kami rasa prinsip bisnis ini bisa ditularkan ke yang lain. Karena Dimas, kalau misal kita bicara tentang ESG, kita berbicara tentang sustainability, saat ini tren dari saham investasi ke bisnis, kemudian ketika bisnis ingin meminta pinjaman, di sana ada namanya green financing dan lain sebagainya. Itu syarat utamanya adalah sustainability. Dan tren ini akan semakin meningkat ketika bisnis yang tidak sustainable, yang mereka menghasilkan carbon footprint yang banyak, itu misal meminta pinjaman atau melantaikan sahamnya di bursa saham, itu akan sulit. Karena tren ke depan adalah green financing. Nah, sehingga ketika bisnis memberikan investasi besar di awal untuk sustainability, maukah itu bantuan pemerintah kah tidak, itu sebenarnya untuk mereka juga. Karena di waktu yang akan datang akan ada yang namanya green financing tadi. Yang kedua, saat ini di Uni Eropa sekitar 2025-2027 nanti akan ada yang namanya pajak carbon footprint. Oh iya. Setiap barang yang masuk ke Uni Eropa, misal Indonesia mengekspor barang, let's say baterai, ke Uni Eropa, dari Uni Eropa ini mereka akan lihat carbon footprint yang dihasilkan. Ketika itu besar, melewati batas ambang yang Uni Eropa sudah terapkan, itu akan dikenakan pajak yang besar. Dan itu akan mengganggu competitiveness dari produk Indonesia dibandingkan produk lain yang carbon footprintnya lebih rendah. Dan kalau kita misal bicara tentang baterai, bicara tentang nikel, carbon footprint terbesar adalah dari penggunaan energinya. Sehingga kembali itu akan berdampak pada bisnisnya sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya saya ambil kesimpulan saya langsung ya kak. Jadi kita sebagai mahasiswa, mungkin juga pemerintah, kita memiliki PR yang banyak tentang energi ini. Tetapi saya rasa semakin majunya perkembangan nih kak, jadinya kayak makin banyak solusi-solusi yang bakal hadir, dan semoga itu bisa menjadi hal yang baik lah ke depannya ya kak. Mungkin itu saja dari Industrial Podcast edisi yang ke-10. Mungkin saya tutup.